Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penggemar karakter dan teman-teman ilmu yang berbahagia, semoga puasa Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, kalau saya sebutkan inovator, apa pikiran Anda? Inovator dilema, situasi paradoks. Paradoks itu kelihatannya mustahil pada pandangan pertama, tapi ternyata yang paradoks itu malah menjadi pengganti dari cara-cara lama yang semula dikagumi dan biasa digunakan oleh masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang mapan, perusahaan-perusahaan yang besar dan sudah mumpuni, justru gagal mempertahankan posisinya memimpin pasar karena terlalu fokus pada produknya yang saat ini dan mengabaikan teknologi baru. Teknologi baru memang mempunyai sifat disruptif. Disruptif adalah mendobrak, menggantikan secara tiba-tiba. Dan deceptif. Deceptif adalah seolah tipuan. Sepertinya tidak mungkin, tapi malah dialah yang menggantikan. Dalam bidang komunikasi, dulu Anda yang satu zaman dengan saya masih menggunakan surat menyurat by paper. Kalau yang urgent menggunakan telegraf, ya kan? Kalau yang harus ngomong itu menggunakan telepon umum. Yang punya telepon rumah, dia telepon dari rumah, baik lokal maupun interlokal. Sekarang sudah tergantikan oleh smartphone semuanya. Kita komunikasi lewat video call, lewat WA, lewat Zoom, medsos, dari Instagram, TikTok, YouTube, bahkan masih bisa menggunakan email. Dalam bidang transportasi, manusia dijadikan sebagai alat transportasi, becak. Dulu menggunakan kuda, sepeda, kendaraan manual, supir angkot, mobil sekarang sudah digantikan menjadi mobil listrik, taksi tanpa sopir, dan kereta cepat. Pekerjaan dan kantor-kantor dulu menggunakan arsip-arsip kertas, memboroskan ruangan penyimpan kertas, sampai kantor-kantor yang besar menggunakan satu gedung tersendiri untuk menyimpan arsip. Rapat harus tatap muka. Sekarang cloud computing menggantikan flash disk, komputer, remote working. Orang kerja menggunakan, tidak harus pergi ke kantor, work from home, WFH. Tanda tangan sudah pakai tanda tangan digital. Dalam bidang perdagangan, dulu barter, kemudian meningkat menjadi pembayaran dengan uang tunai. Pasar tradisional. Sekarang e-commerce, Shopee, Tokopedia,
dompet digital, GoPay, sampai QRIS. Rumah tangga dulu menggunakan sapu lidi, mencuci tangan sering-sering kita kalau mengerjakan pekerjaan rumah, pakai tungku untuk memasak. Sekarang ada vacuum cleaner, bahkan ada robotik vacuum cleaner, smartphone untuk mengendalikan AC, TV, dan lain sebagainya. Media dan hiburan. Dulu kita membaca koran cetakan, kaset gulungan itu, video, dan radio. Hari ini kita menggunakan berita online, menggunakan YouTube. Teman-teman, begitulah perubahan teknologi. Kemudian, siapa yang menginisiasi itu adalah para inovator-inovator. Nah, inovator ini adalah pengambil risiko. Orang atau sekelompok orang yang mengejar ide-ide baru yang orisinil, pengalaman-pengalaman baru yang orisinil, dan mereka itu gemar menjadi perintis penyelesaian masalah. Dia atau mereka merangkul resiko, mereka akrab dengan resiko yang pastinya mereka sudah perhitungkan sebelumnya. Demi apa? Demi prospek di masa depan, demi peluang pasar di mana mereka mencari nafkah. Anda pernah dengar Aqua tahun 70-an sampai tahun 80-an? Itu ditertawain orang, teman-teman. Menjual air putih menggunakan kemasan. Wah, lebih mahal kemasannya Pak daripada airnya. Tapi kini semua orang minum air minum dalam kemasan. Bahkan banyak follower yang meniru Aqua. Kalau yang ini Anda mungkin kurang dengar, tapi ini terjadi. Pak Habibie menginovasi dalam dunia antariksa pesawat, yaitu namanya Habibie Factor. Dia mendeteksi keretakan-keretakan yang terjadi pada pesawat. Profesor Sediatmo, inovasi fondasi cakar ayam. Mungkin hanya sebidang arsitek dan teknik sipil aja yang mengenal beliau. Tapi fondasi cakar ayam ini sekarang sudah digunakan di mana-mana, di bangunan-bangunan kecil maupun bangunan besar. Randall Harto Laksono menemukan bahan bakar anti panas yang terbuat dari kulit singkong. Dan Anda mungkin kurang beken ya, pencipta teh celup yang menggeser cara orang minum teh jadi dari seduhan menjadi teh celup. Walaupun ini juga dia mengadopsi dari England dan Amerika, tapi ini juga cukup melegenda teh celup ini. Mereka bahkan berkembang pesat dalam situasi ketidakpastian, bertindak sebagai agen perubahan. Ketika orang-orang membutuhkan kepastian sebagai faktor penentu dalam hidupnya, inovator malah mencari ketidakpastian. Mereka mencari yang belum ada. Mereka menemukan yang tidak biasa. Mereka menawarkan hal-hal baru. Mereka menemukan cara-cara baru
Mereka merekayasa dari yang sudah ada. Teman-teman, mau tidak mau, inovator ini adalah risk taker. Dia lebih baik daripada early adopter, early majority, late majority, bahkan laggard. Jadi inovator itu di depan early adopter. Early adopter adalah orang yang awal-awal menggunakan teknologi baru, barang baru, produk baru. Sementara inovator adalah sudah di depannya. Apalagi early majority. Ini orang-orang yang biasa saja. Jadi dia menggunakan setelah orang-orang banyak menggunakan. Apalagi late majority. Orang yang skeptis baru menggunakan setelah banyak sekali orang menggunakan. Apalagi laggard, orang tradisional yang tidak enggan berubah dengan cara-cara baru. Teman-teman, mau tidak mau, inovator, Anda juga bisa memperoleh predikat tersebut karena Anda memiliki karakter-karakter di bawah ini. Karakter inovator adalah risk taker, antara lain berani gagal. Jadi kalau Anda berani gagal, Anda adalah inovator. Melihat kegagalan bukan sebagai akhir dari segalanya, tetapi kesempatan untuk belajar. Yang kedua, karakter daripada inovator ini adalah proaktif. Jadi dia secara semangat, suka bertindak, atau membuat keputusan untuk maju. Bahkan sebelum tahu hasilnya, dia berani ambil risiko, walaupun hasilnya setengah keberhasilannya. Yang ketiga, inovator ini adalah pandai mengelola sumber dayanya sendiri. Sumber daya di sini adalah pertama adalah otak, ide dan inspirasi. Yang kedua adalah modal keuangan. Ya. Dia komit menyediakan sumber yang banyak, baik modal, waktu, maupun pemikiran. Dia nggak hitung-hitungan. Tapi di antara dua tadi, modal uang dan modal ide, menurut saya yang paling besar adalah modal ide, pemikiran, dan inspirasi. Mereka bergejolak, bersemangat untuk melakukan temuan-temuan baru, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Problem solving, memiliki sumber daya berlimpah dan tangguh mereka dalam menghadapi perubahan dan ketidakpastian. Mereka juga berpikir maju, dipandu oleh visi jangka panjang. Mereka sabar memetik hasil daripada inovasi tersebut. Visinya apa? Misalnya begini, Anda bilang aja, I am not problem, I am solution. Saya bukan problem, saya adalah solusi. Gitu. Saya possible, I am possible, bukan impossible. Gitu. I am problem solver, not troublemaker. Jadi kalau Anda punya visi, saya adalah pemecah masalah, saya bukan pembuat masalah. Itu udah bagus, ada dalam visi Anda. Orang yang takut salah nggak akan pernah mencoba hal-hal yang baru. Demikianlah, tetap semangat menciptakan hal-hal baru dalam kehidupan Anda, dalam rumah tangga Anda,
dalam pekerjaan Anda demi masa depan keluarga Anda dan prospek serta nafkah yang ingin Anda peroleh untuk orang-orang yang Anda cintai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.